Bitcoin, dua kubus pandangan dan risiko. MicroStrategy. Ada kubu yang bilang this time it is different, sama ada kubu yang bilang history will always repeat. Itu ada dua kubu. Kalau misalnya kita ngomongin kubu yang history will repeat, itu adalah kita ngomongin 4-year cycle. Nah kalau misalnya kita ngomongin 4-year cycle, harusnya Bitcoin itu tuh udah masuk ke dalam teritori bearish sekarang. Kayak turun saat tuh. ini ya bakal turun. Berarti it's not the right time buat go enter gitu misalnya. Nah tapi ada kubu sebelah yang bilang this time is different. Soalnya mereka bilang kan lihat aja si institusi-institusi itu pada beli. Mereka negara-negara mulai tertarik dengan Bitcoin, mulai lebih terbuka dengan Bitcoin segala macam. Itu adalah kategori-kategori yang seperti itu. Nah tapi kalau misalnya ini adalah 50-50, gue kurang berani untuk bet sesuatu yang 50-50. Kalau misalnya 50-50, gue mendingan stay on the sidelines gitu. Nah dan juga ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Salah satu yang mengkhawatirkan buat gue itu adalah si MSTR si MicroStrategy buat gue ya. So mereka kan beli pakai convertible note gitu. Jadi mereka intinya MicroStrategy adalah sebuah perusahaan. Oh udah berubah namanya jadi strategi. Mereka sebuah perusahaan yang beli Bitcoin menggunakan convertible loan, convertible note gitu. Jadi kalau misalnya harga Bitcoin itu naik, nggak pernah ada masalah. Soalnya saham itu pasti naik dan pasti mereka nggak perlu bayar utang. Tapi yang gue khawatirkan adalah kalau misalnya Bitcoin itu bakal sampai turun, artinya perusahaan ini bakal harus menjual Bitcoin mereka untuk bayar utangnya. Dan mereka adalah perusahaan dengan holding yang besar. Salah satu yang terbesar di Bitcoin gitu kan. Dan kalau misalnya si MSTR supaya jualan, orang lain juga bakal jualan gitu. Nah itu adalah hal-hal yang bikin gue khawatir di Bitcoin. Kenapa gue reduce abis-abisan posisi gue di Bitcoin. Jadi, dan gue tipe-tipe orang yang selalu grateful gitu. Selalu grateful maksudnya kalau misalnya. Kalau udah dapet ini ya udah. Betul. Kalau misalnya kemarin gue dapat dari 37.000, gue exit kecepatan. Gue set itu di angka 90.000, gue udah cabut. Jadi gue set itu di awal 2025 90.000, lalu kan rally lagi 120.000. Tapi gue nggak pernah regret. Nggak pernah sekalipun gue bilang tahu gitu gue jual nanti. Enggak. Gue thankful gitu. Kalau misalnya gue udah dikasih cuan, gue berterima kasih. Sama kayak sekarang, kalau misalnya ternyata Bitcoin itu nanti naik ke 150.000, ke 130.000, ya itu bagus untuk orang-orang yang masuk karena mereka menerima potential downside risk-nya juga. Sedangkan gue nggak menerima